Tahun 1927, Pelabuhan Pasuruan menjadi salah satu simpul penting perdagangan gula dari Pulau Jawa ke berbagai penjuru dunia. Gula, hasil produksi perusahaan-perusahaan gula di Jawa, diangkut dengan kereta api menuju NV Afscheep en Commissie Zaak van het J.F. Esser di Pasuruan. Esser adalah sebuah perusahaan ekspedisi, perkapalan, dan komisi komersial yang sangat terkenal pada masa Hindia Belanda. Perusahaan ini berpusat di Pasuruan, Jawa Timur. Di tempat inilah gula disimpan sementara sebelum diberangkatkan ke Eropa, India, Britania, Tiongkok, dan Jepang. Di sekitar pelabuhan tampak deretan gudang besar yang menjadi tempat penyimpanan ribuan karung gula. Setiap hari, kereta barang datang membawa muatan dalam gerbong-gerbong yang masih tersegel. Sesampainya di gudang, segel gerbong dibuka dan proses pemeriksaan dimulai. Pada masa kolonial, pelabuhan Pasuruan yang dikenal sebagai Tanjung Tembikar merupakan urat nadi perdagangan di kawasan pesisir timur Jawa. Sejak lama, kawasan ini berkembang sebagai pusat niaga yang strategis karena menjadi penghubung antara daerah pedalaman yang kaya hasil bumi dengan jalur perdagangan antar pulau dan internasional. Untuk menunjang aktivitas ekspor, pemerintah kolonial dan perusahaan-perusahaan swasta membangun berbagai fasilitas pendukung seperti dermaga, jaringan kereta api dan tram, serta gudang-gudang penampungan komoditas. Infrastruktur tersebut dirancang untuk memperlancar pengangkutan hasil perkebunan dan pertanian dari wilayah hinterland menuju pelabuhan. Salah satu syarat utama penyimpanan yang baik adalah penggunaan karung dengan kualitas terbaik. Kerusakan sekecil apapun, seperti tenunan yang kurang rapat atau cacat pada karung, tidak akan ditoleransi. Karung yang bermasalah langsung diberi tanda silang, lalu gulanya dipindahkan ke karung baru. Setelah itu, setiap kelompok karung gula atau kafling diberi nomor. Penomoran ini penting untuk pengawasan, baik untuk kebutuhan pengapalan, penjualan, maupun pencatatan administrasi lainnya. Ketika gula diterima di gudang, petugas mengambil satu atau beberapa sampel dari setiap kelompok. Sampel-sampel ini menjadi bahan kontrol bagi perusahaan pengapalan dan komisi Esser untuk memastikan kualitas produk yang nantinya akan dikirim ke luar negeri. Perhatikan alat pengambil sampel yang digunakan. Bentuknya tipis dan dirancang khusus agar tidak meninggalkan lubang pada karung sehingga gula tidak tumpah keluar. Di dalam gudang, karung-karung gula kemudian diturunkan dan disusun untuk menunggu jadwal pengiriman. Saat waktunya tiba, proses pengeluaran gula dari gudang dilakukan dengan sangat teratur. Jumlah karung dihitung menggunakan batang-batang kayu kecil sebagai alat bantu pencatatan. Setiap kali seorang kuli keluar dari gudang sambil memikul satu karung gula, satu batang kayu dijatuhkan sebagai tanda hitungan. Batang-batang kayu tersebut kemudian dikumpulkan oleh seorang perempuan pencatat
yang dikenal sebagai kotak frau. Ia memasukkan batang-batang kayu itu ke dalam wadah, masing-masing berisi 50 batang, sehingga jumlah karung dapat diketahui dengan mudah dan akurat. Untuk memastikan ketepatannya, timbangan diperiksa menggunakan alat waterpass. Bahkan, saat pengapalan berlangsung, 1 dari setiap 10 karung ditimbang ulang sebagai bentuk pengawasan. Dari gudang, karung-karung gula dibawa menuju dermaga. Namun, karena sungai di sekitar pelabuhan terlalu dangkal, perahu tidak dapat merapat langsung ke tepi dermaga. Para kuli harus memikul karung-karung tersebut melewati papan sepanjang sekitar 10 meter menuju perahu yang menunggu di perairan dangkal. Setiap karung gula memiliki berat lebih dari 100 kg. Pekerjaan yang sangat berat ini dilakukan oleh para kuli yang telah terbiasa mengandalkan kekuatan fisik mereka. Memindahkan ratusan karung dalam sehari bukanlah hal yang membuat mereka gentar. Kehidupan kuli pelabuhan di Pasuruan pada masa itu berlangsung di bawah sistem kolonial yang keras dan eksploitatif. Sebagian besar tenaga kerja pelabuhan berasal dari etnis Madura yang bekerja memuat dan membongkar berbagai komoditas ekspor secara manual di bawah terik matahari. Pekerjaan yang berat tersebut tidak sebanding dengan upah yang mereka terima karena pendapatan mereka kerap mengalami berbagai pemotongan. Perekrutan tenaga kerja pelabuhan pada masa itu dilakukan melalui sistem keagenan atau percaloan yang dikenal sebagai sistem mandor atau cuki di wilayah pesisir Jawa. Perusahaan-perusahaan Belanda umumnya tidak berhubungan langsung dengan para buruh. Urusan pencarian tenaga kerja, pengawasan pekerjaan, hingga pembayaran upah diserahkan kepada juragan atau mandor pribumi yang memiliki pengaruh kuat di lingkungan setempat. Meskipun perusahaan kolonial mengalokasikan anggaran upah yang relatif tinggi untuk kebutuhan pelabuhan ekspor, dana tersebut jarang diterima secara utuh oleh para kuli. Sebagian besar dipotong oleh juragan dengan berbagai alasan, seperti biaya administrasi, jaminan keamanan, atau pelunasan utang. Praktik ini diperkuat oleh sistem force code atau panjar, yaitu pemberian pinjaman uang sebelum pekerjaan dimulai. Melalui mekanisme tersebut, banyak kuli pelabuhan terjerat dalam lingkaran utang yang sulit dilepaskan. Upah harian mereka terus berkurang untuk membayar pinjaman yang kerap tidak pernah dianggap lunas. Akibatnya, para buruh tetap bergantung pada juragan dan terpaksa terus bekerja di bawah kendalinya, meskipun kondisi kerja dan tingkat kesejahteraan mereka sangat rendah. Setelah seluruh muatan masuk ke dalam perahu, proses penutupan dilakukan. Palka ditutup rapat dan disegel. Di atasnya dipasang tikar-tikar kajan, yaitu anyaman daun yang berfungsi melindungi muatan dari air hujan. Sebagai perlindungan tambahan, seluruh bagian kemudian ditutupi terpal. Menariknya, menjelang akhir pekerjaan, para pekerja justru terlihat bekerja semakin cepat untuk menyelesaikan proses pemuatan.
Sementara itu, di kantor NV Afscheep en Kommissie Zaak van het JF Esser, persiapan sampel pengapalan terus berlangsung. Sampel-sampel yang diambil dari berbagai karung dituangkan ke atas meja dan dicampur secara merata di bawah pengawasan ketat staf Eropa. Dari campuran tersebut dibuat sampel resmi yang kemudian disegel dan diberi label sebagai sampel representatif dari seluruh muatan yang akan dikirim. Tak lama kemudian, perahu-perahu yang syarat muatan gula bergerak menuju kapal uap SS Cikarang yang menunggu di perairan lebih dalam. Pada masa kolonial, Pelabuhan Pasuruan menghadapi masalah pendangkalan yang cukup serius akibat sedimentasi lumpur yang terbawa aliran sungai ke wilayah muara. Aktivitas pelabuhan yang berpusat di muara, Kali Gembong, menjadi semakin terhambat karena perairan pesisir di sekitarnya sangat dangkal. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik perairan Selat Madura di depan Pasuruan yang juga relatif dangkal. Akibatnya, kapal-kapal uap berukuran besar yang mengangkut barang ekspor tidak dapat merapat ke dermaga dan harus berlabuh sekitar 2-3 mil dari garis pantai. Untuk memindahkan muatan, terutama komoditas gula yang menjadi andalan ekspor daerah tersebut, diperlukan perahu-perahu kecil atau tongkang sebagai penghubung antara pelabuhan dan kapal utama di tengah laut. Setelah menurunkan muatannya, perahu-perahu kosong kembali ke daratan, sementara aktivitas para nelayan tetap berlangsung di sekitar pelabuhan. Di kapal SS Cikarang, proses pemuatan gula dilakukan dengan sistem yang efisien. Karung-karung di dalam perahu diikat menjadi satu muatan angkat. Setiap ikatan biasanya terdiri dari 8 hingga 10 karung gula. Dengan bantuan derek kapal, satu persatu ikatan karung diangkat dari perahu menuju lambung kapal, hingga seluruh muatan tersimpan di dalam palka. Beginilah gambaran aktivitas perdagangan gula di Pelabuhan Pasuruan pada tahun 1927. Sebuah rantai logistik yang melibatkan ribuan pekerja, mulai dari pabrik gula, gudang penyimpanan, hingga kapal pengangkut. Melalui cara inilah, setiap tahunnya sekitar 25 juta karung gula dari Jawa dikirim ke berbagai penjuru dunia, menjadikan pulau ini sebagai salah satu pusat perdagangan gula terpenting pada masanya.